Semuanya selamat pagi, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, 11 MIPA 6 untuk mengawali PPM pagi ini, program linear minggu ketiga. Mari kita awali dengan berdoa. Pak pembukaan ini Pak Pipin sendiri, begitu. Semuanya, mari kita merundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan atas beberapa bulan PPM ini telah berjalan dengan lancar. Kedepannya juga semoga lancar dan anak-anak tetap diberikan semangat dalam pembelajaran ya. Untuk yang sudah terjadi dan sekarang, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai ya. Kita berdoa dulu. Ini ya. Berdoa dapat diakhiri. Ya, mungkin singkat saja gitu ya. Nah, pagi ini ya, terima kasih atas kehadiran anak semua sudah berpakaian putih abu-abu. Putihnya aja kelihatan abu-abu kan karena duduk itu nggak mungkin kita lihat ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama gitu ya. Silakan siapkan bukunya. Pekerjaan yang kemarin Pak nggak terlalu tuntut, yang minggu itu harus selesai sekarang mungkin karena kesulitan. Sekarang tugasnya Pak akan menekankan kembali poin-poin dari pelajaran kita sampai model matematika. Nanti di akhir akan Pak strength lagi di model matematika. Oke, LKS-nya disiapin, ya, sambil cocok-cocokan. Atau ada pertanyaan, jadi selama pelajaran Pak, kalau kalian ingin bertanya, silakan diinterrupt. Yuk, kamu kan bisa menghentikan Pak, langsung bertanya ya. Dengan cara menggunakan simbol tanda tangan itu ya, simbol tangan itu ya. Iya. Oke, mari kita mulai. Hari ini agak santai ya. Oke. Oh ya, sekedar informasi yang tidak melihat di Google Classroom bahwa materi pembelajaran untuk kelas 11 semester 1 matematika wajib ada pemangkasan. Jadi materi kita ada dua, program linear yang utama dan matriks. Ya, matriks itu determinan dan inverse. Jadi dua bab utama. Jadi materi awal meskipun kita sudah ulangan dipangkas, tapi nilainya tetap pakai ya. Dan yang akhir nanti transformasi tidak kita pelajari. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di Classroom. Oke. Nah, ini adalah beberapa screenshot gitu ya yang Pak tunjukkan. The exercise is just like math problem. I can either learn by rote all question, or I can understand the underlying principle of the main formula and derive from everything I need. Ya, mungkin yang ngerti bisa paham ya. Jadi ini adalah matematika itu bisa kita latihan dengan cara rote. Rote itu dengan cara menghafal gitu ya. Atau juga dengan memahami principle atau underlying principle dari setiap permasalahan atau setiap formula. Jadi matematika itu jangan salah, menghafal itu bukan buruk ya, atau dengan latihan itu juga bukan salah, tapi bisa juga, tapi kedalaman yang kita pahami tidak akan sedalam kalau kita memahami prinsipalnya. Nah, ini sedikit saja. Next ya. Oke, bentar ya. Ini saya biar penyelesaian hasil ya. Oke, yang kemarin banyak menjadi salah itu adalah tentang daerah arsir ya. Bapak banyak mendapat pertanyaan, bagaimana tentang daerah arsir Pak? Apakah boleh kita arsir, misalnya contoh yang ini, 3X tambah 5Y kurang dari 15. Jadi kalau kemarin itu kita lihat ada, kalau X-nya 0, nilai Y 3. Jadi ini 3 kan? Nah, kalau X-nya, Y-nya 0, X-nya 5. Jadi buat garis kan begini. Nah, arsirannya karena dia kurang dari adalah sebelah kiri bawah, kan itu kemarin. Nah, itu tidak akan menjadi masalah kalau cuma satu pertidaksamaan. Bagaimana kalau 3? Kan itu menjadi masalah kemarin. Kan warnanya tumpuk-tumpuk Pak, gitu ya. Nah, ini sudah terjawab, mungkin Pak tunjukkan dulu. Ah, kayak begini. Mungkin Pak minta Ajeng Sahara dulu untuk melihat contoh soal ini. Hidupkan mikrofonnya Ajeng. Bisa Ajeng? Silakan Ajeng. Bantu Pak. Oh, tidak ini gangguan ya Ajeng. Oke, mungkin Pak minta bantuan yang berikutnya. Ayu Nadia. Iya. Oh, bisa Ajeng Sarah. Nih, Ajeng, kamu pernah mengalami kendala seperti ini? Ada gambar yang bertumpuk, ini pernah Ajeng? Atau sudah langsung mengalami? Pernah ya, di nomor berapa kemarin ya di tugasnya kita. Nah, mungkin Ajeng bisa dibaca dulu contohnya dulu nak, Pak pengen dengar suaranya. Contoh seperti ini, silakan nak.
Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4, 2x ditambah 3y lebih dari 6, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, mungkin yang pertama 2x tambah Y lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk membuatnya kita cari dulu persamaan. Ini persamaan linear namanya, ada sama dengan kan? Nah, persamaan ini kalau kita kerjakan dengan menggunakan mencari dipot, itu adalah 0,4 dan 2,0 yang gambarnya ini gitu ya. Mungkin Pak kasih nama K yang warna garis hijau ini kan. Nah, tandanya lebih dari, arsirannya ke kanan kan begitu. Nah, yang ini lebih dari 6, arsiran juga ke kanan, ini juga semuanya ke kanan. Nah, jadi nanti yang daerah pengarsirannya nanti untuk tugasnya atau apapun cukup yang Pak kasih tanda merah ini, jangan semuanya diarsir, daerah akhirnya saja gitu ya. Gitu ya. Jadi warnanya biar tidak numpuk, biar kalian mudah memahami. Terus mungkin di SMP ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita arsir bukan daerah penyelesaian gitu. Itu sebenarnya boleh, disiplin ilmu yang tidak salah itu. Tapi untuk PPM kali ini, untuk kesepakatan untuk mempermudah penilaian, konsepnya juga sama, yang mana lebih benar itu daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir gitu ya. Jadi cukup diarsir ini saja. Itu penegasannya. Tapi saya udah cek dari pekerjaannya rata-rata bisa kok, udah mengerti. Cuma di awal-awal sama pengerjaan, ada yang chat menanyakan hal ini gitu ya. Pak, penegasan itu saja. Jadi terima kasih sudah bertanya. Oh ya, mungkin Ajeng ada pertanyaan, apakah masih belum jelas bagaimana cara menggambar ini Ajeng? Atau Pak tanya dulu ya buat tes ya Ajeng ya. Nah ini Ajeng, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, itu gambarnya bagaimana kira-kira Ajeng? Kalau untuk X lebih dari 0 itu gimana? Ada yang masih ingat? X lebih dari, masih ingat Pak, X lebih dari 0 itu, X-nya itu di daerah kuadran 1. Kuadran 1, ke atas apa ke kanan gambarnya nak? Ke kanan. Ke kanan, oke. Kalau Y lebih dari 0? Dia ke atas gambarnya. Ke atas, karena dia ke kanan dan ke atas. Kalau ke atas kan di sini juga sebenarnya, nah ini juga ke kanan di bawah. Yang di kuadran juga, tapi pertemunya di kuadran pertama, kayak gitu loh arsirannya cuma di kuadran pertama. Nah ini penting kenapa? Karena peridaksamaan di sini dibatasi bernilai positif ya. Terima kasih. Jadi Pak cek pekerjaannya rata-rata 456 sudah oke ya, tidak terlalu masalah. Oke kita lanjut. Nah ini mungkin sedikit tidak terlalu, yang ini ya. Nah, coba Pak minta bantuan yang berikutnya, sekalian kita review mandiri. Tadi kan Ajeng ya, berikutnya saya minta Kadek Citra Dewi mungkin ya. Kadek Citra Dewi. Ya. Silakan Kadek. Iya Pak. Kadek coba baca dulu ini soalnya Kadek. Tentukan sistem peridaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Ya. Nah, kalau tadi kita diberikan pertidaksamaan, ada gambarnya, sekarang ada gambar mencari pertidaksamaan. Coba Pak, Kadek bantu Pak satu, bagaimana untuk menemukan pertidaksamaan ini, 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Gimana Kadek caranya mencari ini Kadek? Yang 4. Yang 4 itu di... Mungkin Pak bantu ya, ini ada dua nama garis, garis K dan garis L. Yang mana kita mencari yang mana itu nak? Yang K? Yang K. Yang K. Oke, gimana caranya kok tahu K? Gimana? Coba jelaskan. Sepahamnya. Yang 4X itu di... Yang 4 di diagram Y. Kalau yang 3... Ya. Kalau yang 3Y di diagram X. Oh gitu. Ya, boleh. Terus 12-nya dari mana nak? 4 dikali 3. 4 kali 3. Ya. Boleh ya. Nah, 4 ini sebenarnya koordinatnya adalah 0,4. Sedangkan 3 yang dikatakan sama Kadek Citra Dewi itu sebenarnya koordinatnya 3,0. Nah, simpelnya 4 di vertikal gitu ya, atau di ordinat kalikan dengan X, 3 yang di horizontal kalikan dengan Y. Dengan tanda tambah sebagai penghubung gitu ya. Saya kemarin sudah ya 2 minggu lalu ya. Terima kasih, kayaknya masih ingat. Ada pertanyaan kalau ngerjain ini? Belum ya? Nah, ini arsirannya lebih dari kan ke kanan semua nih nak ya. Ini ke kanan. Ya. Terus ini ada di bawah ini kan ke kiri, ke kanan ke kiri ya. Jadi dua persamaan, ini dan ini tidak masalah. Nah, tambah lagi satu ya.
Ini yang ke atas ya, Y lebih dari 0. Apa X lebih dari 0? Yang mana yang benar kira-kira? Yang akselerasinya ke atas. Yang Y lebih dari sama dengan 0. Betul. Jadi perjawaban untuk nomor ini, kalau kita cermati, harusnya cuma 3 ya, yang utama. 4X tambah 3Y lebih dari 12, seperti tadi anak sampaikan, 3X tambah 5Y karena dia sebelah sini kan kurang dari, dan Y lebih dari 0. Ini cuma ekstra aja nih. Boleh tulis, boleh enggak. Pada kasus ini ya, karena dia dibatasi oleh 3 buah. Jadi kalau ada segitiga, 3 persamaan nanti gitu ya, karena ada 3 sisi yang membatasi gitu ya, untuk gambar ini. Gitu ya, kayaknya tidak terlalu ribet ya nak ya, Kadek Citra. Ya, makasih Kadek. Ya Pak. Oke. Coba kita lihat gambarnya lagi. Nah, kalau yang ini 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kalau soalnya pilihan ganda, kalau pengen cepat kurang dari, kamu bisa eliminasi A, C, ya, A dan C bisa langsung dieliminasi, gitu ya. Jadi tinggal B, D, dan E, ya kan. Baru kamu lihat 3 dan 4 dan 12 diuji dengan ini. Ya. Mungkin berikutnya Yuninda Ayu, Pak minta kesediaannya, hidupkan mikrofon Yuninda Ayu. Terima kasih. Ada Yuninda Ayu ya? Ada. Silakan Yuninda. Oh ya, koneksinya kurang stabil ya. Mungkin Wacika and Yosinta. Mungkin. Saya Wacika. Iya Pak. Wacika, kalau melihat soal seperti ini tidak sulit ya Wacika ya. Nah, ini dikerjakan dengan seperti ini. Gimana Wacika? Coba bantu dijelaskan kalau kamu diminta mengerjakan nomor 1, gimana caranya Wacika? Daerah penyelesaian dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 2 adalah 12 kalau ya. Saya pertama itu 12 ya Pak? Iya 12, ketutup nih kayaknya. Ya silakan. Nah, ini 12. Kalau saya pertama itu cari titik potongnya dulu. Nah, jadinya terus pertama dicari untuk X sama dengan 0. Itu kan jadinya harus sama dengan 12. Ya ini sudah ada di gambarnya, Y-nya langsung dapat 3 gitu ya. Terus untuk Y sama dengan 0 itu kan dapat X-nya 4. Iya. Setelah itu digambar garisnya, dilihat. Setelah itu sama lihat tandanya. Kalau itu kan tandanya kurang dari sama dengan. Jadinya arsirannya itu ke kiri. Kiri bawah. Oke. Terima kasih Wacika. Ya. Jadi kayaknya untuk menggambar tidak ada masalah. Mungkin Pak lewati dulu. Ini ada beberapa ya. Nah, bisa dilihat nanti. Nah, oke. Ini ya gambar-gambarnya. Nanti bisa kita share lagi. Nah, jadi memang tugasnya tidak ada yang masalah di bagian itu. Dan Pak sudah tanya sekarang, beberapa sudah oke juga. Sekarang kita lihat yang nilai maksimum dan minimum. Oke, ini mungkin bahasa matematisnya bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif gitu ya. Nah, optimum dan minimum itu konsepnya sama. Yang pertama, kita harus mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Maksudnya mampu menyelesaikan daerah himpunan penyelesaian itu, kita mampu menentukan kebersamaan, kita mampu menggambar grafiknya. Gitu ya. Yang kedua, menentukan koordinat-koordinat. Yang ketiga, substitusi koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Saya rasa sudah kalian lakukan lebih awal gitu ya. Karena ini clip learning ya, kalian sudah mencoba. Sekarang kita coba penyampaian kembali ya. Mungkin di sini ada yang kurang jelas, tidak ya? Nah, yang menjadi perhatian itu adalah kalimat ini. Nilai terbesar itu adalah maksimum dan nilai yang terkecil minimum. Jadi kata kuncinya adalah nilai terbesar dan nilai terkecil. Kalau kamu melihat dari titik pojok itu nilainya paling besar, namanya nilai maksimum. Kalau dia paling kecil, namanya nilai minimum. Jadi semudah itu saja. Oke, ini yang contohnya yang kemarin kita bahas ya, tipenya. Kita menguji 3 buah titik, ya 0,0. Sebenarnya boleh diuji, boleh enggak ya, karena dia meskipun masuk dari penghasilan sudah pasti dia paling kecil gitu ya. Kalau gambarnya begini, 1,0 yang ini. Ya, ini 1,0, 0,1 dan yang terakhir ini A 3/5 dan 4/5. 0, 3, 4. Nah, kalau paling besar hasilnya adalah maksimum, yang paling kecil di sini 0 adalah minimum.
Ya, intinya kalau kalian bisa menggambarnya jago kayak gini, nah ini kan penghasilannya cuma sini, hasilnya cukup di sini saja, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini atau cuma pengulangan aja kayaknya? Oh, saya sudah mengerti. Sudah mungkin ya. Coba Ayangga Andika coba. Terus sana kayaknya pengulangannya sudah jago ya, Ayangga ya. Ini Pak. Ya. Soalnya sana sudah mengerti ya, mirip-mirip dengan apa yang kita tugaskan ya nak ya, tidak ada yang berbeda ya. Jadi bukan hal yang baru ya nak ya. Saya sekarang tetap koneksi dengan Pak Batu Pak. Oke nak, silakan dilihat ini, coba dilihat persoalannya. Nah ini ada sebuah daerah gitu ya. Coba dibaca dulu soalnya nak. Soalnya dibaca dulu, tolong. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x ditambah 4y adalah. Oke, kalau kamu melihat soal ini, ya kan, yang diketahui cuma fungsi tujuan atau nilai maksimum 5x 4y berapa. Nah, pada soal, terutama pada soal yang di atas ini tidak disebutkan berapa persamaan garis kan begitu ya. Tidak samaan juga tidak disebutkan. Cuma diberikan sebuah gambar dan tidak samaan 2x tambah y sama dengan 8, 2x tambah 3y sama dengan 12. Ada gambar. Nah, kalau kamu diberikan soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Ayangnya. Nah, sepertinya TWS-nya tidak connect, suaranya kecil sekali. Coba dekatin lagi. Yang keras. Oke, silakan. Oh ya. Memang nyari titik potongnya dulu. Nilai potongnya, oke. Dengan menggunakan ini ya. Nah ya. Gitu. Titik potongnya, ini langkah pertama ya nak ya. Ini setelah itu kita isi ya. Mungkin 8 dengan 4, 4 dengan 6 kan gitu ya. Terus itu kemudian apa langkahnya? Iya Pak. Ini langkah kedua ya. Kamu eliminasi substitusi mendapatkan T-portnya ya. Ini nak ya. Dapat 2 dan 3 ini loh. Nah, itu langkah kedua ya. Nah, langkah ketiga baru kamu bisa menentukan maksimum minimum ini. Nah, ini memasukkan ke fungsi tujuan ya. Itu yang ini ya. Nah, ini. Nah, gitu. Nah, dari hasil nilai semua ini 23 nilai maksimum. Kenapa nak kira-kira 23 itu dikatakan nilai maksimum? Kenapa yang enggak kira-kira? Karena dia paling terbesar ya, nilai terbesar ya. Ya, sebenarnya koneksi yang enggak tidak terlalu baik gitu ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, intinya seperti itu. Ya jangan gunakan TWS ya karena Bluetooth itu banyak jedanya juga ya, dan audionya juga terlalu kecil dan untuk begini ya. Gunakan yang berkabel sementara atau mikrofonnya. Mungkin itu masukan Pak selama untuk pelajaran online ya. Oke, lanjut ya. Untuk sementara ini biar latensinya masih rendah pakai berkabel aja dulu ya. Nah yang ini ada UMPTN 19199 Rayon A ya. Kalau zaman dulu namanya bukan UN, sekarang kan UN udah dihapus nih. Nah 2020 ini. Kalau dulu namanya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 99 Rayon A. Jadi masuk perguruan tinggi negeri ada program liniernya. Sekarang pun masih ada. Nah mungkin bisa dilihat dulu bersama-sama. Mungkin ambil selembar kertas, Pak kasih waktu 3 menit gitu ya. Nah, tugas yang pertama, coba cari pertidaksamaannya ini, kan ada 3 garis nih. Nah, nanti kita coba cocokkan dengan jawaban ini. Silakan, sambil coba-coba dulu. Nah, ini ya, kuncinya kalau lihat soal seperti ini, perhatikan ya. Ini garis yang tengah ini kan posisinya 5,5, 0,0, ya otomatis persamaan garisnya sudah kita tahu ya. Y sama dengan X ya. Yang di tengah ini. Nah, yang ini loh. Nah, ini loh. Kan sudah ada di sini. Kecil. Nah, ini. X sama dengan Y. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Ini persamaan garis yang di tengah nih. Nah, sisanya kalian gunakan cara yang kemarin kita cari. Nah, coba dicari dulu semua. Kalau yang sudah bisa, boleh dikirimkan di chat Zoom untuk jawabannya. Nah, silakan dicoba. Gitu. Tolong Pak dibantu Pak chatnya Pak nih. Nih. Oh ya, nanti kesempatan nanti berbicara ya, Pak kasih juga yang ketiga. Ya. Silakan dilihat apa aja pertidaksamaannya. Yang jelas yang pertama itu X kurang Y sama dengan 0 yang di tengah-tengah ini ya.
Nah, kenapa? Karena dia itu ini simetris sekali ya. Terus yang kasih nama ya. Yang sebelah kanan ini namanya K, yang ini namanya L, terus yang ini yang di tengah-tengah M. Nah, ada nama ya, KLM gitu ya. Oke. Jadi kalian biar enak kita komunikasinya. Garis K, garis L, dan garis M. Yang L itu yang ini loh, yang ini L. Nah, yang ke kanan ini L. Oke. Mungkin Pak lihat dulu di chat apakah sudah ada yang mengirimkan pesan. Ada yang masuk chatnya enggak? Belum ada. Nah, dicoba dulu ya. Apa sih pertidaksamaan dari ketiga grafik ini? Gitu. Mudah ya? Ya, ini matematika dasar ya, tahun 99 ya. Semakin lama soal matematika itu meningkat ya. Pak pernah cek soal apa itu ya? Masuk soal MIT tahun 1963 gitu ya, dan tipenya sama dengan SMA sekarang gitu. Jadi semakin lama, semakin tahun, soal itu kadang-kadang semakin meningkat kesukarannya. Mungkin ada yang sudah mengirimkan ke chat atau terlalu mudah ya? Jawabannya sudah tahu ya, D ini ya. Cuma yang ingin Pak temukan dalam waktu terbatas ini, bisa nggak menemukan pertidaksamaannya semua? Ya, ada masuk nggak Pak? Belum ada. Oke, sambil dibahas ya. Yang M ini pertidaksamaannya jelas X kurang Y sama dengan 0 ya. Tidak sebelah kiri gitu ya. Kurang dari itu sama dengan ya. Terus yang K ini kita tahu bersama ya, posisinya 4 dan 4 ya kan? 4 dan 4 ya kan? 4 dan 4. Jadinya 4X, 4Y sama dengan 16. Ya kan? 4X, 4Y, 16. Nah, karena ini semuanya kelipatan 4, bisa disederhanakan. X tambah Y sama dengan 4. Ini loh. Nah, ini udah kecil di sini. Mungkin kalian bisa melihat yang ini. Oh, ini ternyata di sini ditulis. Nah, ya. Terus yang terakhir, yang ini, yang melintang ini. Nah, 4 sama 5 ini tidak bisa menggunakan cara cepat. Gunakanlah dengan persamaan garis ya. Gitu. Ya. Oke. Udah ada masuk chatnya Pak? Masih ada Pak. Oh ya, coba di gini, lihat jawabannya, coba dibaca. Dari siapa itu? Dari Lia Amanda, ada Lia. Oh ya, tanya dari Lia Amanda ya. Ya, jadi sudah ada ya. Jadi ini mungkin bisa nanti dicoba sendiri, Pak tidak terlalu tekankan dalam artian ada loh muncul soal seperti ini menggabungkan 3 pemahaman kita. Contohnya garis ini, L ini. Ini kan kita punya sebuah titik yaitu 0,4 dan satu buah titik 5,5. Ini kalau cara cepat kan tidak bisa ya. Kalian harus gunakan persamaan garis Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 yang kita pertemuan paling pertama ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tuh. Nah. Ada yang masuk? Nah, ini ya. Atau mungkin ada juga cara cepat tapi mungkin Pak nggak terlalu sampaikan. Nah, ini bisa. Nah, ini sebenarnya. Jadi menggabungkan semua. Nih, mungkin cukup seperti itu ya. Nih, ini karena kita online jadi kayak susah juga ngeceknya, suruh majunya juga susah ya. Tapi daripada tidak ya. Ada begini soalnya. Kalau kalian berminat mungkin Pak jadikan soal ulangan nanti ya. Oh. Kayaknya bagus ya begini ya. Lanjut. Nah, ini seperti itu. Nah, kita sekarang ke bagian ketiga, model matematika. Mungkin minggu lalu kita tidak sampaikan materinya seperti apa, tapi namanya adalah model matematika. Jadi mungkin bisa dibaca di sini. Model matematika ini muncul sebenarnya dari ilmu ekonomi ya, Nak ya. Itu adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimkan biaya secara matematika. Tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Ini tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita memiliki suatu kendala, sumber daya kita yang terbatas, tapi kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, dan atau mengurangi masalah, kita bisa menggunakan pemodelan matematika. Apakah ini semuanya tentang sabun, tentang kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ini pemodelan itu lebih kompleks daripada ini ya, Nak ya. Bahkan pemodelan peluncuran, pendirian bangunan bisa menggunakan pemodelan matematika. Nah, tapi pada kasus ini kita belajar yang very sangat basic dulu ya. Kita lanjut.
Nah, oke. Coba mantu siapa ini yang masih koneksinya bagus. Jadi yang Pak tidak panggil itu ada yang tidak menampilkan wajahnya di meeting Zoom. Jadi Pak tidak bisa panggil, mungkin karena apa di sana. Jadi Pak akan panggil yang terkoneksi ya. Coba Gio Mahajipa ya. Ini wajahnya kelihatan. Coba Gio Mahajipa coba. Di sana. Oh ya tidak. Ini kayaknya gambarnya nge-freeze nih. Yang atasnya coba Ayu Triandini ya. Ya, tidak stabil juga. Nah, coba Ayu, kayaknya bisa. Iya, Kak. Nih, selamat pagi ada Ayu. Ya, Ayu. Nah, Ya, selamat pagi, Kak. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini model matematika adalah seperti ini ya. Itu tujuannya seperti ini tujuannya. Ini modelnya adalah untuk menerjemahkan suatu masalah kan gitu ya. Coba dibantu Pak yang baca apa itu model matematika. Kita kan sudah mengerjakannya nih. Coba kita sambil mencari apa sih kemarin. Yang gitu nak. Kurang keras suaranya. Apa itu model matematika? Ya. Apa itu model matematika? Ya, sudah jelas. Model matematika adalah ya, lanjutkan. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Ya. Lanjutin lagi bawahnya. Adalah program linear. Ya. Yang pertama, fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Z sama dengan S X, Y sama dengan AX plus BY. Ya, terima kasih Ayu. Yang Jadi ketiga, di sini ya cukup dulu. Nih. Jadi di sini apa itu model matematika ini sudah kita pelajari secara eksplisit kemarin ya. Ini seperti ini definisinya. Nah, komponen modelnya itu nanti adalah fungsi kendala ya. Tujuan kita adalah ini ya, memanfaatkan sumber daya yang terbatas, ini kendalanya namanya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya gitu misalnya ya. Tujuannya itu disimbolkan dengan simbol Z ya. Yaitu atau dengan biasanya F, X, Y. Fungsi tujuannya, F itu tujuannya. Nah, langkah-langkahnya, pahami permasalahan dengan cermat, suatu berdasarkan dan fungsi tujuan. Oke, nah untuk momen ini, Pak akan ambil contoh tugas kita, yaitu yang nomor 14, gitu ya. Jadi terima kasih masih bergabung semua, yang saya rasa memang susah untuk belajar online ya. Tapi dengan semangat anak semua, saya rasa pasti bisa. Oke, ini Pak akan sharekan satu. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 4 di LKS yang anak kerjakan. Ini Pak susunkan, bentukkan seperti ini. Mari kita pahami dulu contoh yang ini. Ini adalah kita mencari sebuah masalah, yaitu Pak bacakan ya. Sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang. Barang jenis 1 dan barang jenis 2. Jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Jenis 2 juga memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan bakunya terbatas, ya. Bahan tipe A cuma 480 kg, bahan B cuma 720 kg, dan bahan C cuma 360 kg. Harga barang jenis 1 nanti adalah 50.000 dan jenis 2 adalah 80.000. Nah, kalau biasanya kita melihat soal yang sepanjang ini, mungkin kita akan bingung, ya, dari mana kita mulai, dari mana kita mengerjakan, apa yang kita lakukan, kan begitu ya nak ya. Nah, ini saya kasihkan tipsnya, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu fungsi atau tujuan barang ini, gitu ya. Nah, di sini, tujuannya adalah memproduksi, nah itu di sini, memproduksi dua jenis barang. Tujuan itu tidak selalu terletak di akhir ya, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Nah, setelah kalian menemukan tujuannya, yaitu menjadi jenis barang 1 dan jenis 2, otomatis kita bisa menyimpulkan jenis 1 itu adalah X dan jenis 2 itu adalah Y. Itu maksudnya. Jadi kalau melihat soal panjang seperti ini, yang kalian perlu lihat dulu adalah tujuannya. Tujuannya ngapain sih? Oh, memproduksi dua jenis barang. Jenis 1 dan jenis 2. Kita misalkan saja jenis 1 adalah X dan jenis 2 adalah Y. Itu yang pertama dulu dipegang.
Oh, karena kita menyimpulkan, kita tentukan dulu tujuannya, X dan Y. Nah, ini ya. Jadi untuk mengerjakan ini Pak bisa buat dengan tabel ya. Saya lihat pekerjaan anak itu rata-rata sudah banyak yang benar. Ya, hampir 50% lah. Ya, itu udah banyak menurut Pak ya, karena kalian mencoba sendiri, melihat videonya Pak. Jadi kan jauh koneksi kita ya, tapi setidaknya udah lumayan. Nah, kita bisa menggunakan tabel bantuan seperti ini. Nah, jenis 1, jenis 2, XY, maksimumnya kamu tulis di sini. Ini kendala kita, nak, maksimum ini, kendala kita. Bisa juga nanti minimum, tergantung kendala kita, ini kendala ya, problemnya kita. Dan ini adalah model yang kita dapat dari keterbatasan dan yang tersedia, ini modelnya. Nah, bahan A, bahan B, bahan C. Kita list ya, jenis 1 membutuhkan 1A, ya kan? Dan jenis 2, 3A, bahan C juga membutuhkan 2. Jadi kamu list di sini dulu, berdasarkan yang diketahui. Maksimumnya berapa? Ini Pak kasih warna merah ya, biar kelihatan bedanya seperti apa. Diisi dulu. Nah, modelnya nanti lihat ke kanan. 1X, 3Y. Kurang dari 480. Kenapa kurang dari? Karena model kita ini maksimum cuma 480 sumber daya kita. Tidak boleh lebih dari ini. Sama boleh, tapi lebih tidak boleh. Kan itu. Bahan B, sumber daya kita cuma ada 3 dan 4. Kurang dari 320, tuliskan. Bahan C, 2X tambah 1Y. Kurang dari 360, tuliskan. Nah, objektifnya ini, harganya kan 50.000 dan 80.000. Tuliskan seperti ini. Nah, jadi dari tabel ini akan dapatkanlah model matematika. Jadi kalau ingin mengerjakannya yang tidak bisa langsung, saya rasa cenderung nanti keliru, mungkin kalau lagi tidak fokus bisa salah jawab. Jadi Pak sarankan silakan buat tabel seperti ini. Ya, kalau mau buat silakan, tapi saran Pak buat sih gitu ya. Nggak maksa nih ya, nggak maksa, cuma idenya seperti ini. Ya. Nah, setelah menggunakan tabel, baru kalian terjemahkan lagi ke dalam modelnya. Ditulis ya. Nah, 1X tambah 3Y kurang dari 480. 3X tambah 4Y kurang dari 720. 2X tambah 1Y kurang dari sama dengan 360. Nah, tambahan lagi, X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena beli barang kan tidak mungkin kita beli barang negatif 1. Barang itu 0 atau lebih dari 0. Gitu ya. Jadi barang itu sudah sesuaikan dengan dunia nyata, tidak boleh negatif juga. Oke. Makanya perlu ditambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Jadi ada 5, gitu ya. Mungkin bisa dicek mandiri dulu sebelum kita lihat, gitu ya. Nah, sampai sini saya rasa rata-rata ada yang mau bertanya dulu? Atau mau diulang bagiannya? Atau tabelnya mungkin? Oke, mungkin dari semuanya silahkan dibantu Pak. Siapa yang sudah menggunakan tabel atau siapa yang sudah langsung, ya? Tidak salah ya keduanya, cuma kalau yang belum dengan tabel, kalau ragu-ragu boleh dibantu dengan menggunakan tabel ini. Jadi, tabel ini anak untuk membantu anak. Gitu. Coba Pak cek satu orang ya, secara acak. Coba ngurah harta, coba. Misalnya Pak lihat tadi di belakang papan ini, coba ngurah ya. Pak Andre ya, Pak urut dari atas yang login ya, jadi bukan kenapa ya, yang kelihatan bukan. Coba ngurah. Kamu mengerjakan langsung apa dengan menggunakan tabel, aku langsung bisa ketemu modelnya. Gimana? Tabelnya tuh cuma sampai yang maksimum tuh. Terus langsung tak kasih panah sampingnya, nggak buat lagi model matematika, ini nggak termasuk tabel. Oh gitu, jadi membuat tabelnya langsung tak panahin tuh dari garis merah tuh yang buat tuh tak panahin ke samping langsung jadi kayak. Oh gitu model, ya tidak apa-apa. Yang penting intinya modelnya adalah 1, 2, 3, 4 ini jadi sudah membuat. Oke, berikutnya Agnes Indira Putri. Coba Pak tanya kesaksian dulu. Agnes Indira, betul namanya nih. Coba hidupkan mikrofonnya Agnes. Oh, tidak dengar suara Pak kayaknya. Ya, jadi siapapun yang masih mendengarkan dengan jelas gitu ya, atau mungkin kondisinya stabil ya, jadi bisa dibantu dengan tabel ini. Pak sudah cek pekerjaan anak, rata-rata sih tidak menggunakan tabel, langsung ya bisa gitu. Tapi kalau soalnya lebih rumit lagi atau bagaimana, saya sarankan dibuatlah tabelnya. Buat kendalanya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya nanti akan tercantum di sini. Gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu untuk semua kelas 4, 5, 6? Oke. Yang Pak belum sebut sini yang kelihatan foto-fotonya mungkin Pak akan tidak panggil dulu. Karena mungkin sinyal anak atau gimana. Tunggu nanti ya kuota gratisnya ya. Nanti semuanya wajib Pak dari awal sampai akhir semua. Nah, langkah pertama sudah mendapatkan model. Langkah kedua mungkin menentukan daerah hasil penyelesaian. Pak Wahyu bisa membantu jelaskan? Oke, ini saya kasihkan ke Pak Wahyu untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya. Silakan Pak Wahyu. Saya jadikan Pak Wahyu sebagai host dulu ya. Kenapa?
Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Jadi selamat pagi. Ya. Untuk menentukan daerah hasil penyelesaian sama seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya, mencari titik potong. Karena tadi kita sudah melihat ada sistem ketidaksamaan. Kita lihat yang pertama X tambah 3Y sama dengan 480. Jadi diingat di sini untuk mencari di HP, kalian harus rubah ketidaksamaan itu jadi persamaan dulu ya. Setelah itu kita nyari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat jika substitusikan X sama dengan 0, Y sama dengan 160. Dan kita substitusikan Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan hasil X sama dengan 480. Nah, kita lihat yang K itu adalah persamaan garisnya. Lalu yang kedua adalah 3X plus 4Y sama dengan 720. Setelah itu kita cari titik potongnya lagi. X sama dengan 0, kita hasilkan Y sama dengan 180. Dan saat Y sama dengan 0, kita dapatkan hasil X sama dengan 240. Kami juga selanjutnya untuk yang persamaan garis M. Setelah itu kita lihat pertidaksamaannya itu semuanya kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita arsir ke kiri. Dan juga ingat ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari 1 sama dengan 0. Sehingga dari grafiknya yang terarsir dari seluruh pertidaksamaan itu adalah daerah ini yang terlihat terakhir ini. Jadi sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nah, sekarang ada beberapa yang ingin Pak kasih masukan setelah melihat pekerjaan anak. Secara konsep rata-rata sudah seperti ini, gambarnya udah, arsirnya udah, cuma satu yang kurang. Mungkin ada yang tahu? Nah, setelah Pak perhatikan pekerjaan anak, rata-rata ya, bukan semua ya, itu belum menggunakan skala. Nah, meskipun pada materi ini, misalnya gini loh, ini kan 0 ya nak ya, 1, 2, 3, 120, 1, 2, 3, 240, 1, 2, 3, 360, 1, 2, 3, 480. Jadi yang ingin Pak sampaikan di sini, untuk membuat koordinat kartesius yang menggunakan grafik, silakan dibuat berdasarkan skala. Nah, misalnya ini, setiap 3 baris 120, 3 baris lagi 120, 3 baris lagi 120, 3 baris lagi 120. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat garis ini atau gambar grafiknya itu adalah konsisten atau real ke gambarnya gitu. Ke kanan juga sama. Misalnya sekian senti ke kanan, ini harus disamakan dengan jaraknya ini. Kalau di sini 3 garis ini mungkin sekian koma senti, di sini juga sekian koma senti gitu. Jadi kalau gambar garisnya akan mendekati sekali dengan nyata. Karena kenapa? Kalau kalian buat garisnya itu asal-asalan jaraknya, suka-suka gitu, nanti daerah penyelesaiannya akan berubah bentuk. Tidak akan berbentuk seperti ini. Nah, ada beberapa yang Pak periksa bentuknya tidak seperti ini ya. Ya. Ada yang miring ke sana, ada yang garis yang L ini agak ke atas, itu ya di atas segitiga ini. Jadi bentuknya jauh sekali dengan nyata gitu ya. Jadi itu permintaan Pak bahwa untuk garisnya silakan gunakan skala. Mungkin 1 cm 100, 2 cm 200, 3 cm 400, kalian sesuaikan sendiri. Itu tambahan Pak setelah memeriksa pekerjaan anak kemarin itu. Ya mungkin nanti sore atau malam semuanya akan Pak kembalikan dan dengan nilainya. Tapi sementara itu bukan kalian jelek ya, tapi ini masukan dari Pak yang kemarin mungkin Pak belum sampaikan ya, bahwa menggunakan grafik ini silakan gunakan skala. Ya, 5 cm, 2 cm dengan angka-angkanya. Jadi anak ya, mungkin bisa diterima ya masukan Pak ya. Gitu. Seperti itu. Apa terdengar atau enggak itu ya? Terdengar atau tidak? Terdengar nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang nomor 2. Nah, ini fungsi tujuannya. Bisa kalian lihat. Ya, jawabannya nanti itu
adalah E nomor 14 ya. Nah, ini prosesnya, titik-titiknya, kalian bisa cocokkan dengan pekerjaan anak ya. Ini Pak nggak batasi waktu, harusnya mungkin kali ini, tapi karena kita dikasih leluasa oleh kurikulum, kita akan tambah minggu ini, minggu depan baru evaluasi gitu ya. Nah, seperti ini ya, 0 dengan 0, 180 dengan 0, 144 dengan 72, 48 dengan 144, 0 dan 160. Itu jawabannya E ya, 13.920.000 rupiah. Itu maksimumnya. Gitu. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau kalian mengerjakannya dengan baik, saya rasa bisa ya. Nah, mungkin yang ini ya tentang perkaliannya ini ya. Pak sampaikan ini dengan metode flip learning ya, karena kalian sudah mengerjakan, Pak tinggal menegaskan mana yang kurang, mana yang ikut. Mungkin yang ini enaknya, nanti Pak kurung dulu. Nah ini prosesnya ya. Yang atasnya ini kan eliminasi namanya nak ya, eliminasi. Ya. Nah yang bawahnya ini mungkin substitusi. Substitusi ini sudah sering sekali di SMP, bahkan kelas 10 juga seringnya di aljabar ya. Nah, pemilihannya kalikan 4 kalikan 1 ini terserah anak ya, mau eliminasi yang mana, pengurangan juga nanti dikurangi. Ini adalah salah satu bentuk penulisan Pak ya, kalian bisa ikuti, bisa juga dengan gaya kalian sendiri ya. Tapi yang penting kalian memahami maksud materi ini ya. Jadi seperti ini ya, dikurangkan, substitusi. Kalau yang masih belajar dituliskan setiap langkahnya ya. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya 14 itu E dan rata-rata sudah banyak yang benar ya. Cuma nanti pemahamannya seperti ini. Ya. Mungkin itu dulu tentang model matematika. Itu Pak ambil contoh yang nomor 14 ya, bukan yang paling susah, tapi agak naik sedikit gitu ya. Jadi karena di sana itu kendalanya ada 3A, B, C. Biasanya kan cuma 2, A dan B, B dengan C, atau cuma 2, ini 3 ya. Jadi ada mau bertanya dulu atau masukan untuk minggu depan? Atau materi-materi yang tadi, ini minggu depan yang sedang informasi mungkin Pak kasih 1 jam ya, karena melihat kemarin tesnya itu banyak yang minta masukan untuk ditambah. Untuk berikutnya Pak kasih 60 menit gitu ya, dan yang kedua tekniknya juga sama. Ya, ada yang mau bertanya? Ini meeting Zoom-nya sudah Pak atur bisa lebih dari 40 menit ya, ini sudah pakai teknik baru gitu ya. Ada yang mau bertanya? Apa sudah ngerti semua? Mudah gitu ya, terlalu mudah matematika mungkin. Nanti Pak tambah lagi gitu. Pak. Oh ya, siapa ini? Dia penjempolnya. Ayu Nadia, coba Ayu Nadia, coba Ayu Nadia. Ini silakan Ayu Nadia. Saya mau nanya untuk masalah buat tabelnya itu. Tabel, kan saya buatnya itu saya itu buat bentuknya itu X dan Y-nya tuh di samping Pak, nggak di atas kayak Paknya. Itu boleh? Ya, selama model yang kamu buat itu nanti mudah kamu pahami, perboleh. Kamu dapat sumber dari mana, Nak? Ayu Nadia. Iseng-iseng buat sendiri atau? Iya, karena gitu. Jadi. Gini saran Pak ya. Ini kebetulan Pak kasihkan template baru. Kamu bisa coba dulu. Nanti kamu bandingkan sendiri. Mana yang rasanya kamu lebih mudah pahami, itu yang kamu pakai nanti. Gitu ya. Jadi Pak kamu batasin nih caranya kamu ya. Nah, coba caranya Pak dulu. Tapi kalau kamu sudah terbiasa nyaman dengan cara yang lama juga nggak apa-apa. Yang penting secara konsep tertabelkan dan bisa memahami, oh ini kendalanya, ini tujuannya. Itu aja tujuan tabel itu, Nak ya. Bagus ya, Nadia ya. Nah, kamu ya Pak, makasih Pak. Seperti itu. Ada lagi? Siapa mau? Atau Pak yang nanya ya, secara terbuka yang bisa jawab, Pak kasih plus 1 ya, dari 100 kan kecil ya. Tapi nggak tahu ini bisa apa nggak di online begini ya. Kita coba aja lah ya. Saya mau nanya Pak. Oh ya, siapa ini? Coba hidupkan jempol ya Pak, nggak lihat nih banyak orang. Jempol gini ya, jempol emoticonnya ini loh, reaction itu biar Pak tahu gini loh. Oh ya, ini loh Komang ya. Apa pertanyaannya dulu? Yang nomor 14 tadi saya masih kurang ngerti Pak. Oh ya, yang nomor 14 kurang ngerti. Oke, coba Pak share lagi ya. Yang bagian mana, Nak? Coba dilihat dulu. Yang bagian naik apa turun gitu, Nak? Naik apa turun ini? Turun? Turun. Sini. Yang bagian mana? Ya. Yang mana? Saya salah Pak. Cuma nyari 14
4 titik aja. 4 titik, maksudnya 0,0 udah dicari, udah. Belum. Nah, sebenarnya 0,0 ini tidak wajib ya. Karena apa? Karena maksimum kan, jadi sebenarnya tidak usah tidak terlalu wajib dicari, tapi nggak apa-apa. Yang 180,0 udah. Udah. Yang 0,160 udah. Nah, ini titiknya salah tuh gimana? Apa kendalanya yang A dan B ini? Yang ini yang salah A dan B. Yang 48,144. Oh, yang itu belum ketemu gitu. Oh, iya. Gini, Pak jelaskan yang 48,144 aja ya. Oke, bagus. Kita lihat dulu. Nah, ini titik A dan B-nya ini adalah penamaan yang Pak berikan kepada daerah hasil penyelesaiannya. Yang B ini sebelah sini ya. Kamu lihat yang B ya. Nah, B itu adalah pertemuan dua buah garis, yaitu si L dan si K namanya ya. Garis K dan garis L. Jadi, untuk mendapatkan titik B, kamu harus eliminasi K dan L. K dan L, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 720, dan L, X tambah 3Y. Sampai sana, kamu benar pengerjaannya. Eliminasi persamaan ini dan ini. Apa salah? Coba cek dulu. Benar. Oke, coba kita lihat prosesnya sekarang. Nah, ini ya, garis K dan L. Ini yang kamu lakukan proses eliminasi. Lihat di sini. Nah, ini. Nah, saya ingin di sini mengeliminasi nilai X. Yes, ya. Maka saya kalikan persamaan K ini dengan 3, ini dengan 1. Dapatnya 3X tambah 9Y, 3X tambah 4Y. Saya kurangkan. Dapat Y 144. Betul? Betul di sana? Betul. Nah, terus saya substitusi kan? Nah, dapatlah titik X 48. Nah, coba dilihat ini. Di mana kelirunya sebenarnya? Itu salah hitung. Tuh. Kayaknya salah hitung, Pak. Oh, salah hitung. Nggak apa-apa ya. Ya, dicoba dulu. Penting idenya sudah sama. Kalau mau mendapatkan titik itu, harus K dan L. Gitu aja. Ya, kalau masih salah hitung, tapi kan idenya dapat. Nih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nih. Oke. Itu mungkin beberapa kesalahan teknis yang wajar saja ya, karena kita sendiri bekerja, tidak bersama teman, jadi hitungan kita bisa keliru. Itu tidak masalah yang berat ya, cuma perlu latihan ya. Mungkin soalnya termasuk kategori lumayan ya, kita coba mengerjakannya sebanyak itu, dan wajar saja tidak semua mampu mengerjakannya dalam waktu 1 minggu gitu ya. Nah, daripada itu, ini Pak hari ini spesial buat kalian ya, berita baik lagi gitu ya. Ya, berita baik yang pertama bahwa materinya sudah jelas, nanti matriks dan program linear sudah jelas. Berita baik yang kedua, ulangannya minggu depan Pak tambah jadi 1 jam. Jadi Pak tidak batasin kayak kemarin 30 menit. Berita baik yang kedua, sesuai dengan saran kalian gitu ya. Berita baik yang keempat, berempat apa ketiga? Ketiga ya, yang ketiga ya. Saya lupa yang kayak itu juga. Pokoknya itu ya. Waktu pengumpulan tugas Pak tambahkan ya, dan juga ada yang keliru, kalian bisa tarik lagi pekerjaan kalian upload kembali. Nah, di sana kan ada fitur return tarik ya. Nah, kalian misalnya, saya sudah mengerjakan, saya ada yang salah, kalian bisa tarik, kalian bisa upload lagi pekerjaannya. Tapi bagi yang sudah merasa yakin jawabannya betul, biarkan saja ya. Nanti biar Pak periksa, nanti Pak akan kembalikan ke anak semua. Nah, minggu depan tipe soalnya seperti kemarin ya, 70%, 80% dari apa yang sudah kita lakukan latihan, 30-20% nanti adalah tipe yang agak sedikit berbeda. Ya, jadi kalau mengikuti saja 80 sudah di tangan, kalau mau dapat 100 nanti Pak akan carikan 2 soal yang sedikit berbeda. Mungkin seperti itu. Ya, saya rasa sudah 55 menit ya kita melakukan Zoom. Ya, saya rasa juga fokus anak sudah mulai menurun gitu ya, sudah mulai capek gitu ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Kalau tadi kita buka dengan doa, kita tutup sekarang dengan doa. Kalau tadi Bapak yang buka, sekarang mungkin Pak Wahyu yang tutup ya. Silakan Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, pada kita berdoa kepada Bapak Pemimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oh ya. Ya, jadi seperti itu kita akhiri pertemuan kali ini ya. Singkat saja, mungkin banyak yang kurang, nanti kita akan share lagi di Google Classroom ya. Silakan hidupkan mikrofonnya, kita inilah ya, ucapkan salam ya, biar lebih asik. Ya, sama-sama kita ucapkan ya, apa ya, nah makanya selamat pagi lah ya. Ya, yang masih semangat terima kasih ya, masih bergabung ya. Mungkin Pak bisa sampaikan ya. Ini suara sudah kita dengar dulu, ada suara, biasanya ada suara motor lewat gitu ya, ada suara ayam gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya, terima kasih 4, 5, 6. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita akhiri ya. Ya, Pak.